Fakir setelah mengadakan diskusi membela para habaib di Banten itu, wow, caciannya banyak sekali Pak. Saya disebut budak Yaman. Ini daripada budaknya Imaduddin kata saya. Nanti budak Yaman. Enak, punya ulama di sana. Gitu. Ada yang bilang Habib pesek lah. Banyak Pak gitu loh. Nah, itu kan orang-orang yang gak ilmiah gitu loh. Padahal kita kan mengkaji ilmiah sebenarnya. Debat, ayo debat. Apakah debat itu tidak boleh di Indonesia? Boleh. Wah, debat politik aja boleh, apalagi debat ilmu, kan begitu. Ya. Dulu Al-Fakir sudah pernah menulis keagungan kerabat dan sahabat Nabi. 2016 dulu, 200 halaman. Itu Al-Fakir menulisnya lebih menggunakan 30 kitab tafsir. Nah, saya sempat ingat kalau ini akan viral suatu saat gitu. Akan viral gitu. Dan ternyata sekarang di saat nasab para habaib sudah mulai diragukan, bayangkan nasab habaib sudah mulai diragukan, ini bahaya. Tapi debat ilmiah gitu, debat ilmiah. Makanya ketika ada narasi orang Banten ngajak debat 3 hari 3 malam, datang saya Pak, datang gitu. Saya datangi dari Probolinggo ke Banten. Apalagi yang direndahkan adalah dzurriyyah Rasulullah. Malu saya Pak, mondok 7 tahun tidak bisa membela cucu Nabi, itu malu Pak. Malu. Orang ini sangat bangga sekali menjadi budak Yaman. Memang pada saat zaman kolonial atau zaman penjajahan dahulu, ada juga orang yang seperti ini, pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini tidak kenal dengan Kiai Imaduddin. Serta saya juga tidak kenal dengan Kiai Fuad Pleret. Saya ini netral. Namun apa yang saya lakukan ini demi negara dan bangsa. Dan kepada panjenengan semuanya, cobalah di dalam melihat atau menilai kaum Ba'alawi atau para habaib, bagaimana sikapnya, tingkah lakunya, apa-apa yang telah dikerjakan mereka-mereka itu. Bagaimana mereka memberikan doktrin-doktrin sesat, bagaimana mereka membelokkan sejarah bangsa, dan juga bagaimana mereka mengklaim sesuatu. Nah, hal ini tidak dilakukan oleh 1 atau 2 orang habib loh. Banyak para habaib atau Ba'alawi ini yang melakukan hal-hal seperti itu. Berarti di sini mereka itu adalah kelompok yang punya tujuan tertentu. Jadi kita harus bisa melihatnya ke arah sana. Memang saya terus terang aja salut kepada Ba'alawi. Setidaknya mereka telah berhasil memberikan doktrin kepada pribumi yang sebagian banyak yang mendewakan, mengeluh-elukan, ya. Apakah kalau memang keturunan Rabi itu sudah maksum, salah pun tidak apa-apa, apa seperti itu? Dan lagi pula para Ba'alawi atau para habib ini tidak sambung nasabnya kepada Kanjeng Nabi, tetapi masih juga orang yang bangga menjadi budak para habaib atau Ba'alawi ini. Saya melihat Ba'alawi ini sudah banyak melakukan penyesatan-penyesatan, pembelokan sejarah, membuat kuburan
makam-makam palsu. Setidaknya panjenengan juga harus berpikir kenapa mereka melakukan itu. Tujuan mereka itu apa? Disinilah kita harus berpikir jernih demi bangsa dan negara. Jangan mudah dibodohi mengatasnamakan agama panjenengan lalu takluk, tunduk, turut seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Bahkan panjenengan mendewakannya. Kenyataannya memang banyak yang seperti itu. Memuja-muja Pak Alawi atau memuja-muja para habib. Nah, setidaknya panjenengan berpikir bagaimana sejarah datangnya para Pak Alawi ini ke negara kita. Mereka didatangkan oleh kolonial Belanda. Dan tentunya mereka sebagai anteknya Belanda. Namun banyak para Pak Alawi yang akhir-akhir ini di dalam video-video mengatakan nenek moyangnya, datuknya katanya sebagai pejuang membela tanah air Indonesia. Bahkan mengklaim kemerdekaan atas usulnya dari kelompok mereka. Bendera merah putih pun atas dasar usulan dari kelompoknya. Ini kan sengaja mereka berbuat seperti itu demi suatu tujuan. Kalau kita mempercayainya dan memuja-mujanya sehingga takluk, tunduk, jadi sangat mudah kalau kita dijadikan bangsa bawahannya. Ingat, Yahudi seperti itu. Bagaimana Palestina dicaplok oleh Yahudi? Awal mulanya Yahudi datang ke Palestina itu ya 1, 2, 10, 20, 100. Setelah banyak, setelah merasa kuat, akhirnya mereka mengklaim tanah Palestina berdasarkan katanya leluhurnya mengatakan bahwa itu adalah tanah yang menjadi haknya. Sama halnya juga indikasi daripada Pak Alawi yang ada di negara kita ini. Modusnya sama. Jadi mungkin saja Pak Alawi itu juga punya tujuan yang seperti itu. Untuk panjenengan semuanya yang bangga menjadi budak kaum Pak Alawi, setidaknya berpikirlah menggunakan logika, hati yang jernih, sikap tindakan Pak Alawi kalau memang benar hanya untuk memberikan pelajaran agama, tentunya tidak akan berusaha membelokkan sejarah, berusaha mendoktrin tentang kesesatan. Bahkan kan banyak itu hadis-hadis palsu yang dibuat. Mari kita bersama-sama memikirkan tentang hal ini. Jangan sampai kita semua kecolongan. Negara kita akan dikuasai oleh Pak Alawi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.